Pernah nggak sih kalian lagi ngobrol seru sama seseorang, tapi mata mereka malah nempel ke layar HP? Sadar atau enggak, kita semua ini lagi berhadapan sama musuh diam-diam di era modern. Musuh yang pelan-pelan tapi pasti ngerusak hubungan kita. Coba deh, bayangin pemandangan ini. Kita lagi di kafe, kumpul bareng teman-teman. Tapi, bukannya ada suara tawa atau obrolan seru, yang kedengeran malah cuma suara jari geser-geser layar. Aneh ya, kita duduk di meja yang sama, tapi pikiran kita masing-masing terbang jauh ke dunia maya. Inilah paradoks zaman sekarang. Rame-rame bareng, tapi rasanya sendirian. Nah, perilaku yang barusan kita bahas ini udah umum banget, sampai akhirnya punya nama sendiri. Yap, selamat datang di era Phone Bing Pip Habing, sebuah fenomena yang tanpa kita sadari merebut koneksi tulus antar manusia langsung dari genggaman kita. Oke, kita bedah dikit ya. Pubbing itu bukan sekedar soal nggak sopan. Ini tuh serangan langsung ke dasar komunikasi kita sebagai manusia. Kehadiran, kontak mata, empati. Jadi, pas kita melakukan pubbing, kita itu secara nggak langsung bilang, sorry, tapi apa yang ada di HP gue ini lebih menarik dari lo. Nyesek kan? Tapi, ini jadi pertanyaan penting. Kenapa sih perilaku kayak gini bisa bikin nagih banget? Yuk, kita coba intip sedikit sains di belakang layar, biar kita paham kenapa ngelawan godaan ini susah banget, meskipun kita tahu ini bisa nyakitin perasaan orang lain. Iya, kenapa kita tetap aja ngelakuinnya? Padahal, jauh di dalam hati, kita semua tahu persis gimana rasanya dicuekin. Nggak enak banget kan? Ternyata, jawabannya itu ada di cara otak kita bekerja. Jadi gini, ponsel kita itu dirancang jadi mesin dopamin yang sempurna. Setiap ada notif, setiap ada like, setiap ada pesan baru, otak kita tuh kayak dapat suntikan rasa seneng kecil-kecilan. Ditambah lagi sama yang namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Kita jadi takut banget ketinggalan informasi, padahal ya, dunia juga nggak bakal kiamat kalau kita balas pesan 1 jam lagi. Dan ternyata, kecanduan kecil-kecilan ini dampaknya gede banget loh. Korbannya ada di tempat-tempat yang nggak kita sangka, di kantor, dan yang lebih parah lagi, di dalam rumah kita sendiri. Di lingkungan kerja, pubbing itu benar-benar jadi pembunuh efektivitas. Setiap kali kita curi-curi pandang ke HP pas lagi rapat, pesan yang kita kirim ke rekan kerja kita ya, ini ngerusak kerja sama tim, bikin suasana jadi nggak enak, dan yang pasti, bikin orang lain merasa nggak dihargai sama sekali. Kalau di kantor dampaknya ke produktivitas, di rumah taruhannya jauh lebih personal dan jujur aja, lebih menyakitkan. Sekarang, mari kita lihat gimana kebiasaan ini mempengaruhi orang-orang yang paling kita sayangi. Dan disinilah bagian yang paling mengkhawatirkan, dampaknya ke anak-anak. Banyak penelitian nunjukin kalau anak-anak yang sering dipubbing sama orang tuanya itu merasa terabaikan secara emosional. Ini bukan sekedar perasaan sesaat loh. Ini adalah luka yang bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan mental yang serius, seperti kecemasan dan depresi pas mereka beranjak remaja nanti. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Kita sering banget kan ngomelin anak kita supaya lepas dari gadget, tapi mereka itu cuma meniru apa yang mereka lihat setiap hari. Kalau ayah dan ibunya selalu menjadikan ponsel pusat perhatian, ya jangan heran kalau anak menganggap benda itulah yang paling berharga di dunia. Oke, kita udah bahas masalahnya. Sekarang yang penting kita fokus ke solusinya. Kabar baiknya adalah kita bisa kok merebut kembali kehadiran kita. Gak perlu langkah-langkah drastis, cukup mulai dari beberapa kebiasaan sederhana aja. Kuncinya ada di 4 langkah simpel ini. Pertama, bikin zona suci di meja makan. Area bebas HP buat bener-bener nikmatin momen bareng. Kedua, pas lagi ngobrol atau rapat, coba deh taruh HP-nya dengan layar menghadap ke bawah. Itu nunjukin rasa hormat. Ketiga, manfaatin mode jangan ganggu atau fokus pas lagi quality time sama keluarga. Dan yang terakhir, mungkin yang paling kuat efeknya, kasih 100% kontak mata. Tunjukin kalau kamu benar-benar hadir di sana. Pada akhirnya, ini semua kembali ke satu hal, sebuah pilihan sederhana antara koneksi digital yang dangkal atau hubungan manusiawi yang dalam dan nyata. Kutipan ini kayaknya merangkum semuanya dengan sempurna ya. Teknologi bisa kasih kita informasi, bisa kasih kita hiburan, tapi teknologi nggak akan pernah bisa kasih kita kehangatan. Kehangatan sebuah pelukan, tulusnya tawa, dan perasaan bahwa kita benar-benar didengarkan, itu nggak akan pernah bisa digantikan oleh algoritma secanggih apapun. Jadi, ini tantangan kecil buat kalian semua. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi malam ini. Pas kalian sampai rumah, coba deh, letakkan ponselnya. Sapa orang di rumah, tanyain kabar mereka, dan yang paling penting, dengarkan jawaban mereka dengan seluruh perhatian kalian. Karena momen-momen kecil itulah yang sebenarnya membentuk kualitas hidup kita.